Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Ibu Reza Dasmianti dengan NIM 1711210051 dengan pembelajaran kita Tarikh Islam. Di sini Ibu akan melanjutkan mengenai perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Periode Madinah yang kemarin Ibu jelaskan yaitu ada 5, yang di sini Ibu akan menjelaskan 5 lagi. Yang pertama yaitu mengenai teror Yahudi kepada kaum muslimin. Teror Yahudi kepada kaum muslimin. Di sini yang pertama yaitu pengkhianatan Bani Nadir. Bani Nadir merupakan komunitas Yahudi yang sudah lama tinggal di Madinah pada waktu Nabi Muhammad SAW hijrah dan membuat piagam Madinah. Komunitas Yahudi tersebut telah terkait dengan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, Yahudi dan Muslim harus saling membantu baik moral maupun material, tetapi perjanjian ini dikhianati oleh Yahudi. Bahkan pada tahun 4 Hijriah, mereka mengadakan usaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua yaitu pengepungan terhadap Bani Quraizah. Pengepungan terhadap Bani Quraizah dilakukan karena pengkhianatan Bani Quraizah melanggar piagam Madinah. Mereka bersekutu dengan kaum kafir Quraisy dalam perang Ahzab atau perang Khandak. Pasukan muslimin akhirnya memblokad dengan mengepung perkampungan Bani Quraizah selama 25 hari. Akibat kepungan tersebut, Bani Quraizah tidak berdaya dan menyerah serta akan menerima hukuman apa saja yang dijatuhkan mereka. Setelah melakukan proses perhitungan panjang, strategi dan politis dalam rangka global perjuangan kaum muslimin di masa depan, akhirnya diputuskan hukuman mati kepada Bani Quraizah untuk kaum laki-laki, sementara untuk kalangan anak-anak dan perempuan mereka ditahan. Keputusan tersebut diambil pada tahun 5 Hijriah. Lalu yang kedua yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah 1 tahun setelah Perang Ahzab, tepatnya pada tahun 6 Hijriah, ada kerinduan di hati kaum muslimin untuk berziarah ke Ka'bah dan menjenguk keluarga yang telah lama ditinggal oleh mereka. Kebetulan momentumnya sangat tepat yaitu menjelang bulan-bulan yang dihormati Ashhurul Hurum yang melanggar diadanya peperangan. Atas izin Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin sejumlah 1.000 orang bertolak ke Mekah untuk mengerjakan umroh. Pihak Quraisy diwakili Suhail bin Umar. Perundingan tersebut membuahkan hasil perjanjian Hudaibiyah yaitu yang isinya, silahkan kalian catat, yaitu yang pertama gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. 2. Orang Quraisy muslim yang datang kepada kaum muslimin tanpa seizin walinya harus ditolak kaum muslimin. Lalu yang ketiga, Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. Lalu yang keempat, barang siapa hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Begitu juga barang siapa hendak berbuat perjanjian dengan Quraisy diperbolehkan pula. Kaum muslimin tidak jadi mengerjakan umroh pada tahun itu, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Kaum muslimin diperbolehkan memasuki kota Mekah, tetapi tidak diperbolehkan membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya, dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Itulah isi dari perjanjian Hudaibiyah. Lanjut pada pembahasan kita, yaitu diplomasi pengembangan Islam kepada raja-raja.
Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk beberapa sahabat yang berpengalaman sebagai kurir, yaitu berikut adalah nama-nama raja yang dikirim surat-surat tersebut. Yang pertama, surat kepada Najasyi, Raja Habasyah, Ashamah bin Al-Abjar. Lalu yang kedua yaitu surat kepada Mukaukis, yaitu Raja Mesir. Yang ketiga, surat kepada Kisra atau Kaisar Persia. Yang keempat, surat kepada Kaisar Romawi. Yang kelima, surat kepada Al-Munzir bin Sawa. Lalu yang keenam, surat kepada Hauzar bin Ali Al-Hanafi. Lalu yang ketujuh, surat kepada Al-Haris bin Abu Syam Al-Khansani, pemimpin Damaskus. Lalu yang terakhir, surat kepada Raja Oman. Lalu mengenai Fathul Makkah, Ramadan tahun ke-8 Hijriah, 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah berlalu. Saat itu usia Rasulullah SAW 60 tahun. Perjanjian Hudaybiyah sejak awal sudah diprediksi akan dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Hal ini terjadi ketika Bani Bakr terlibat perang dengan Bani Khuza'ah. Bani Bakr merupakan sekutu Quraisy, sedangkan Khuza'ah adalah sekutu kaum muslimin. Dalam peperangan tersebut, pihak Quraisy membantu dan menggabungkan diri dengan Bani Bakr melawan Khuza'ah. Bani Khazah pun meminta bantuan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW pun mengirim bala bantuan sebanyak 10.000 tentara. Lalu yaitu yang terakhir kita bahas mengenai perjuangan Nabi Muhammad pada periode Madinah, yaitu Haji Wada dan Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji yang terkenal sebagai Haji Wada, atau karena haji tersebut merupakan haji pertama dan yang terakhir kalinya Nabi laksanakan. Nabi melaksanakan Haji Wada bersama 100.000 kaum muslimin. Di hadapannya ratusan ribu jamaah, Nabi SAW menyampaikan pidato historik serta syarat nilai dan makna sebagai berikut. Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku ini. Aku tidak dapat memastikan apakah aku akan dapat bertemu lagi atau tidak dengan kamu sekalian di tempat seperti ini sesudah tahun ini. Wahai manusia, sesungguhnya kamu haram menumpahkan darah dan haramnya mengganggu hartamu kecuali ada hak. Riba semuanya dibatalkan, kamu hanya berhak atas uang pokok. Dengan demikian kamu tidak mengkhianati dan tidak pula terkhianati. Penumpahan darah yang dilakukan di masa jahiliyah tidak ada diat atau dendanya lagi. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di muka bumi. Akan tetapi ia masih mengingatkan yang lain hanyalah satu, dan asalmu dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Orang Arab tidak ada melebihi orang-orang non-Arab, dan orang non-Arab pun tidak ada pula kelebihannya atas orang Arab kecuali karena orang yang bertakwa. 3 bulan berikutnya Nabi Muhammad SAW menderita sakit demam dan tidak mampu keluar rumah untuk menjadi imam sholat. Beliau menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau menjadi imam. Beberapa hari kemudian, tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah 8 Juni 632 Hijriah, Nabi Muhammad SAW berpulang ke pangkuan ilahi Robbi dalam usia 63 tahun. Berikut meninggalnya Nabi Muhammad SAW sempat tidak diyakini oleh beberapa sahabatnya, diantaranya Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar menyampaikan dan membacakan ayat Al-Quran memperingati semua kaum muslimin. Jadi itulah yang dapat Ibu jelaskan mengenai Haji Wada dan Nabi Muhammad SAW dalam wafatnya. Terima kasih untuk hari ini. Baiklah, minggu depan kita akan lanjutkan lagi
pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.